Oke, sebelum kalian menonton video berikut ini, ingat, like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Selamat menikmati. Yo, back with me, Paci mencari tahu. Nggak kerasa ya, udah video ke-20. Dan jujur ini gua tag di hari yang sama, gua bahas PXG. Dan karena gua rasa gua harus ngebahas koin TKO ini, jadi gua bikin lagi, gua review lagi, gua pengen tahu banget TKO ini apa. Karena kalau boleh teman-teman perhatikan ya, beberapa minggu lalu tepatnya, TKO ini adalah salah satu koin yang sangat heboh banget. Apalagi di platform toko kripto, heboh banget. Kalau kalian boleh tahu ya, toko kripto itu adalah salah satu platform di mana kalian juga bisa beli dan investasi, nabung di toko kripto, koin kriptonya. Dan kebetulan saya juga udah install toko kripto. Oleh karena itu saya pengen ngebahas TKO. Nah, apa ini TKO? Tentunya banyak orang yang penasaran karena pemilihan namanya TKO lucu banget. Dan ini memang karena dia dirilis oleh toko kripto, mungkin makanya namanya TKO. Nah, jadi mungkin kalian penasaran dengan TKO ini. Jadi mari kita pindah ke layar monitor di depan kalian. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, TKO ini adalah proyek CDV dari toko kripto berbasis Binance Smart Chain. Berita ini diangkat pada 19 Maret 2021, berarti baru bulan lalu. Dan di sini dia jelasin tentang ekosistem kripto di Indonesia semakin bergeliat. Tak hanya dimeriahkan oleh aset kripto atau token dari luar negeri, kini pelaku lokal juga turut berpartisipasi. Adalah toko kripto, platform pertukaran kripto di Indonesia. Mereka membangun TKO, toko kripto token, sebuah proyek CDV di atas infrastruktur Binance Smart Chain (BSC). Pada awal diperkenalkan pada Oktober 2020, TKO menganut konsep DeFi, yaitu desentralisasi finance. Sesuai namanya, DeFi mengacu pada sistem finansial atau keuangan terdesentralisasi yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan lain-lain. DeFi bersifat terbuka, unregulated, transparan, fleksibel, dan tersedia bagi setiap saja tanpa perlu adanya pengawasan terpusat dan perantara. Selanjutnya, perkembangan menjelang peluncuran ICO, Initial Coin Offering, mereka mengubah konsep menjadi CDV. CDV yaitu merupakan singkatan dari Centralized and Decentralized Finance. Menurut toko kripto, inisiatif tersebut untuk mendorong adopsi yang lebih besar dari blockchain di Indonesia dengan membangun proyek CDV di atas Binance Smart Chain. TKO, toko kripto berbasis BSC. Sebagaimana disinggung di atas, TKO, toko kripto dibangun di atas BSC. Bagi yang masih belum familiar, BSC adalah infrastruktur blockchain yang berjalan secara paralel dengan Binance Chain. Platform blockchain BSC menawarkan fungsionalitas smart contract dengan kompatibilitas dengan Ethereum Virtual Machine. Tujuan desainnya adalah untuk menjaga throughput tinggi dari Binance Chain tetap seperti adanya, sambil memperkenalkan smart contract ke dalam ekosistemnya. BSC diklaim menyediakan biaya yang rendah, kecepatan transaksi yang cepat, layanan andal, dan mudah digunakan. Berfungsi untuk memberdayakan produk keuangan berbasis blockchain generasi berikutnya untuk berkembang dan memanfaatkan industri fintech yang sedang berkembang di Indonesia. Terlepas dari berbagai kelebihan ditawarkan tersebut, pemilihan BSC tentu tak lepas dari Binance yang kini merupakan investor utama dari toko kripto. Binance adalah penyedia layanan jual beli perdagangan aset kripto terbesar di dunia yang juga memiliki token sendiri yaitu BNB. Indonesia adalah salah satu komunitas BSC yang paling aktif. Kami harap kerjasama dengan toko kripto ini akan membangun dukungan terhadap proyek-proyek blockchain dan mempromosikan adopsi kripto di Indonesia, kata Xiaoguan, koordinator ekosistem BSC. Token CDV hybrid pertama di Indonesia. Toko kripto mengklaim bahwa TKO merupakan token CDV TKO hybrid pertama di Indonesia di atas Binance Smart Chain dengan protokol BEP20. TKO menggabungkan yang terbaik dari keuangan terpusat CEFI dan keuangan terdesentralisasi DeFi. Hal ini karena baik DeFi maupun CEFI memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga TKO ingin meraih kelebihan dan masing-masing konsep keuangan tersebut.
Produk peminjaman dan passive income DeFi membantu mempercepat adopsi di atas populasi yang tidak memiliki rekening bank di Indonesia, inklusi keuangan yang lebih besar. Sementara CeFi menawarkan produk untuk lebih mudah digunakan lebih umum untuk menjembatani kesenjangan antara pengguna token kripto dan DeFi. TKO Toko Kripto di awal fokus untuk memberikan edukasi kepada pengguna tentang keuangan kripto dan pengembangan utilitas CeFi serta setoran TKO, tabungan TKO, dan cashback TKO di Toko Kripto. Inisiatif lain bagian dari kolaborasi adalah proyek dana pengembangan untuk memberdayakan proyek-proyek yang akan muncul mendorong kolaborasi antara keuangan terpusat CeFi dan keuangan terdesentralisasi DeFi. Proyek ini menyediakan pendanaan, berbagai program dan inisiatif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Kelebihan TKO sendiri adalah apa? Pada white paper yang dipublikasikan, disebutkan bahwa TKO memiliki proyek aset kripto lokal pertama di Indonesia menawarkan token hybrid unik dengan utilitas mulai dari exchange platform, token, CeFi, dan DeFi. TKO disebut telah memenuhi instrumen uji penilaian dan dibobotkan dengan akumulasi skor terkait kelayakan token tersebut untuk diperdagangkan di bursa kripto di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah Indonesia melalui Bapepti. Berikut adalah manfaat TKO yang dinikmati oleh nasabah toko kripto. TKO adalah platform pertukaran. TKO menawarkan berbagai manfaat kepada para pemegang token ini. Di antaranya adalah diskon biaya perdagangan, hak airdrop, penukaran merchandise, dan berbagai penawaran menarik lainnya. TKO ini lebih dilatar belakangi untuk mendorong adopsi dalam penggunaan pertukaran dengan sejumlah penawaran reward dan insentif menarik lainnya. Token sentralisasi finance CeFi. Fitur ini memungkinkan para nasabah toko kripto untuk bergabung dengan inisiatif finansial kripto yang lebih terpusat. CeFi adalah salah satu produk yang cocok bagi nasabah pemula yang ingin berpartisipasi dalam dunia kripto, namun belum percaya diri dan sepenuhnya yakin untuk terjun dalam desentralisasi finance yang relatif baru. Dengan kata lain, token ini menjadi jembatan bagi investor tradisional yang bertransisi ke DeFi. Pada token CeFi, TKO akan berfokus untuk memberikan fasilitas berupa tabungan, saving, deposit, dan cashback. Token DeFi. Setelah sistem keuangan dan moneter terbuka akan dibangun di atas teknologi blockchain, DeFi memungkinkan terjadinya transaksi lebih cepat, mudah, murah, tanpa adanya perantara dan pihak ketiga. Dengan begitu, jika dibandingkan dengan keuangan tradisional, aktivitas staking dan lending DeFi akan menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Seperti halnya fintech, teknologi fintech yang telah membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih mudah dalam mengakses layanan keuangan. DeFi memperluasnya lagi dengan mendesentralisasi proses layanan keuangan dengan dukungan smart contract dan DApps. Misalnya, untuk proses lending pinjaman, harapannya tingkat keamanan, akuntabilitas, dan transparansi pada setiap layanan keuangan akan menjadi lebih baik bagi semua pihak. Fungsi-fungsi tersebut diluncurkan dengan bertahap, dimulai dari fungsi token platform pertukaran. Untuk token sentralisasi finance dan CeFi dan DeFi-nya sendiri masih dalam perkembangan dan akan diumumkan secara terpisah di masa yang akan datang. Pungkas Pang Sui Koi, CEO dan co-founder dari TKO sendiri. Nah, jadi kalau boleh dibilang distribusi token TKO-nya ada seperti ini di depan kalian. Kemudian ini timnya, tim 15%-nya distribusi token TKO. Jadi kira-kira seperti gitu. Dan apa kabar TKO hari ini? Ya, TKO hari ini last price-nya itu ada di Rp33.599. Grafiknya lumayan seperti detak jantung yang lagi berinisiatif. Jadi bisa dilihat dia sempat 43.000, drop 36.000, sempat naik sedikit 36.000, drop lagi 31.000, naik lagi 38.000 dan drop lagi 33.000 dan 32.000. Dan sekarang posnya di 33.000. Dalam 24 jam terakhir dia udah mengalami penurunan 2% sampai 6%. 24 jam terakhir paling tinggi di 36.000. 24 jam terakhir paling rendahnya di 32.000. Volumenya ada, bisa dilihat seperti ini di depan kalian. Jadi kira-kira seperti begitu. Dan tentunya TKO ini akan menjadi salah satu koin yang menurut gua sangat breakthrough banget. Karena yang kita tahu ya, dia disupport oleh Binance. Koin BNB juga sekarang lagi bagus-bagus banget, lagi cuan. Dan sebenarnya gue udah pernah bahas koin BNB sih sebenarnya, kalau teman-teman mau lihat ya. Mungkin ini akan jadi BNB part 2, yaitu dimana kita ngebahas koin TKO. Dan tentunya ya kalau gue harapannya sih TKO ini akan jadi koin yang bagus kalau memang benar-benar dikelola dengan baik gitu loh. Artinya ya menurut gue ya nothing tulus lah ya kalau kalian. Tapi ingat, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman,
kalau kalian ingin berinvestasi di dunia kripto, saran saya jangan pernah menggunakan uang utama kalian, tapi gunakan uang jajan kalian. Bijaklah dalam mengolah uang jajan kalian. Jadi maksud saya sih, jangan sampai kalian itu benar-benar ngecemplungin diri ke dalamnya. Pelan-pelan aja muterinnya, 100.000 jadi 500.000, take profit, 400.000-nya diputar, udah muter dari sana. Menurut saya sih seperti begitu, daripada kalian menggunakan seluruh uang kalian untuk berinvestasi di dalam dunia kripto. Jadi ya gue nggak pernah bosan sih bro untuk ngingatin kalian dan selalu mengingatkan kalian tentang hal ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu like, selalu nonton, dan pastinya yang subscribe. Dan untuk teman-teman juga, daripada pusing-pusing, bingung-bingung gimana ngejelasin cryptocurrency kepada teman-teman kalian, kasih aja channel saya. Saya udah bahas koin dari awal sampai koin ke-20 untuk video ini, dan semuanya saya bahas dengan sangat rinci, dengan sangat detail, dan sejarah-sejarahnya mau dibawa kemana koin ini tentunya. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin saya membahas koin yang lain, silakan tulis aja di komen di bawah ini, nanti akan saya bahas. Dan jika ada yang ingin bertanya tentang prediksi saya, mungkin atau testimoni tentang koin, beberapa koin, atau mengenai analisa saya, silakan tulis di komen saja, kita akan belajar bersama-sama kok. Jadi di sini nggak ada yang menggurui, kita sama-sama di sini belajar, karena di sini Pace juga mencari tahu. Sekali lagi terima kasih tentunya, dan kita akan bertemu lagi tentunya di video berikutnya. Tentu gue lagi menunggu sih kira-kira ada koin apa lagi yang harus kita bahas ya. Ada sih beberapa koin yang gue udah lihat di komen, cuma sengaja gue masih bikin di urutan list. Jadi sekali lagi gue pasti mencari tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.